Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat pagi semuanya. Saya Yuliadi, alumni Charis Bible College Jakarta. Terima kasih buat Pak Irwan dan Bu Angelin dan Ibu Sila yang berikan saya kesempatan untuk membagikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Nah, judul saya hari ini adalah kita akan kembali membahas hati Tuhan untuk kesembuhan. Saya pernah membahas ini beberapa waktu lalu. Ada 2 sesi, bagi Bapak Ibu yang ingin menyaksikannya dapat menontonnya di channel YouTube AWM Charis Indonesia. Judul kita hari ini adalah kita mau menjawab pertanyaan, apakah Tuhan mengizinkan kita sakit? Atau pertanyaannya, sakit ini bisa terjadi, apakah itu karena Tuhan izinkan? Dan biasanya ada pertanyaan lanjutannya Bapak Ibu. Kan kalau Tuhan gak izinkan, gak akan ada yang terjadi. Nah, pertanyaan lanjutan ini juga kita akan jawab dari firman Tuhan. Karena kalau kita gak jawab dengan benar, nanti pertanyaannya muncul lagi. Apakah Tuhan mengizinkan perceraian ini terjadi? Apakah Tuhan mengizinkan kecelakaan ini terjadi? Kebangkrutan ini terjadi, Bapak Ibu? Apa yang akan saya sampaikan nanti, jika ada yang terkesan agak keras, saya mohon maaf, saya nggak ada maksud untuk menghakimi, menyerang atau merendahkan, tapi saya mau menolong dan menyadarkan. Kami pembicara di sini bermaksud supaya kita sehat, supaya kita sembuh, lebih dewasa, lebih baik, dan mengenal Tuhan dengan benar. Amin. Saya percaya mayoritas yang bertanya apakah Tuhan mengizinkan saya sakit adalah orang-orang yang tulus, yang ingin tahu. Bukan orang-orang yang sengaja bertanya untuk tujuan yang lain, Bapak Ibu. Untuk mengetahui kehendak Allah, cara yang paling tepat, yang paling benar adalah dengan melihat apa yang Tuhan katakan dalam firman-Nya. Kita buka Alkitab kita. Contohnya ini adalah 2 contoh kehendak Allah di dalam Alkitab, saudara. Kehendak Allah dalam pernikahan atau dalam kehidupan seksual kita adalah di 1 Tesalonika 4 ayat 3. Karena inilah kehendak Allah, pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan. Jadi jelas kehendak Allah. Jadi kalau ada orang yang kesaksian, saya selingkuh, saya percaya perselingkuhan ini terjadi karena Tuhan izinkan. Karena kalau Tuhan gak izinkan, perselingkuhan ini gak akan terjadi. Kita semua pasti berkata pernyataan itu salah, ya kan? Karena jelas itu bertentangan dengan kehendak Allah. Tapi kehendak Allah dalam kesehatan, dalam keamanan, dan dalam kesejahteraan kita itu ada di Matius 6 ayat 9 dan 10. Dalam doa Bapa kami, Tuhan Yesus berkata, karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Kehendak Tuhan di bumi seperti di sorga. Apakah di sorga ada penyakit? Apakah di sorga ada kecelakaan? Apakah di sorga ada kejahatan? Jadi jelas kehendak Tuhan di bumi seperti di sorga. Tapi sayangnya kenapa kalau ada orang Kristen kesaksian yang berkata sakit ini Tuhan izinkan, sangat sedikit orang Kristen yang merasa pernyataan itu salah. Tidak seperti pernyataan yang pertama tadi tentang selingkuh. Padahal dua-duanya tidak sesuai dengan kehendak Tuhan yang kita baca dalam firman-Nya. Silakan direnungkan Bapak Ibu. Sekarang kita coba jawab pertanyaan yang pertama tadi, apakah Tuhan mengizinkan kita sakit? Kita jawab dari firman Tuhan dan dari firman Tuhan yang lain. Kejadian 1 ayat 31, maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6.
Jadi setelah Tuhan menciptakan bumi segala isinya dan tumbuhan dan hewan dan manusia, Tuhan berkata, sungguh amat baik. Artinya, manusia diciptakan untuk hidup di habitat yang sempurna, Bapak Ibu. Artinya, dari awal Tuhan mendesain kita itu tidak untuk mati, tidak untuk sakit, tidak untuk mengalami kecelakaan dan semua yang jahat. Kita diciptakan untuk hidup di habitat lingkungan yang sempurna. Makanya Tuhan katakan sungguh amat baik. Kita tahu kemudian dosa merusak hal itu. Tapi dari desain original ini, saya dapat menangkap hatinya Tuhan. Bahwa Tuhan itu mau kita itu sehat-sehat saja dan baik-baik saja. Amin. Makanya dari awal dia mendesain kita tidak untuk mati, tidak untuk sakit. Jadi berdasarkan maksud hati Tuhan yang kita tangkap ini, udah mulai terasa pernyataan yang berkata Tuhan mengizinkan kita sakit itu udah nggak sesuai. Udah terasa nggak sesuai. Saya harap saudara setuju. Nah sekarang kita coba jawab pertanyaan lanjutan tadi. Kan kalau Tuhan gak izinkan, gak akan ada yang terjadi. Hosea 8 ayat 4, ini kata Tuhan, mereka telah mengangkat raja tetapi tanpa persetujuanku. Mereka mengangkat pemuka tetapi dengan tidak setauku. Dari emas dan peraknya mereka membuat berhala bagi dirinya sendiri sehingga mereka dilenyapkan. Tuhan berkata, mereka telah mengangkat raja tetapi tanpa persetujuanku. Mereka mengangkat raja tanpa izin Tuhan. Jadi pernyataan yang berkata tidak akan ada yang terjadi tanpa izin Tuhan di bumi ini tidak benar berdasarkan Hosea 8 ayat 4 ini, saudara. Kok bisa, Pak, ada hal yang terjadi sekalipun Tuhan gak izinkan? Nah jawabannya di ayat-ayat ini, saudara. Di Kejadian 1 ayat 26 sampai 28 itu dijelaskan bahwa manusia diciptakan segambar dan serupa Allah, diberikan otoritas atau kuasa atas ciptaan Tuhan yang lain. Artinya manusia tidak diciptakan sebagai robot, tapi manusia diciptakan sebagai pribadi yang punya free will, punya kehendak bebas untuk memilih, dan punya kapasitas untuk memilih dan memutuskan. Manusia diciptakan seperti itu, bukan sebagai robot. Kita lihat lagi di Mazmur 8 ayat 4-6. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu, segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Manusialah yang diberikan kuasa atas bumi ini. Kita lihat juga di Mazmur 115 ayat 16, langit itu langit kepunyaan Tuhan dan bumi itu telah diberikannya kepada anak-anak manusia. Jadi jelas, bumi dan segala semesta ini memang milik Tuhan, tapi otoritas dan kuasa atas bumi ini diberikan kepada kita, kepada manusia, Bapak Ibu. Tuhan berdaulat, iya betul. Tapi dia tidak kontrol segala sesuatu di bumi ini karena kuasa dan otoritas telah Tuhan berikan kepada manusia. Kata Barry Bennett, mau lihat seperti apa jika Tuhan full in control, kontrol penuh, lihatlah sorga. Gak ada penyakit, gak ada kejahatan, gak ada kecelakaan. Seperti itulah jika Tuhan full in control. Di bumi ini Tuhan tidak full in control. Kenapa? Karena kuasa dan otoritas itu sudah Tuhan berikan kepada kita, kepada manusia. Tuhan gak paksa kita pilih sarapan apa pagi ini, makan apa, pakai baju warna apa, datang ke tempat ini atau enggak.
Tuhan nggak kontrol kita. Tuhan juga nggak kontrol orang lain. Kalau kita lihat di Alkitab, Tuhan itu bekerja di bumi ini melibatkan manusia. Kita lihat 10 tulah Mesir, Musa. Selalu Musa harus mengucapkan sesuatu, atau memukul tongkatnya, atau menghempaskan debu. Kenapa nggak Tuhan langsung aja berbuat sesuatu, berbuat mujizat? Kenapa harus melibatkan sesuatu yang Musa katakan atau lakukan? Yehezkiel yang disuruh, engkau bernubuatlah, engkau katakan, engkau ucapkan. Kenapa enggak Tuhan ucapkan langsung? Kenapa harus Yehezkiel yang ucapkan? Karena otoritas atas bumi Tuhan berikan kepada manusia. Makanya di Mazmur 78 ayat 41 di King James Version dikatakan umat Tuhan membatasi Allah. Kok bisa-bisanya umat Tuhan sampai membatasi Tuhan? Kenapa? Karena kuasa yang Tuhan berikan kepada manusia di bumi itu begitu besar, begitu absolut, sehingga Tuhan itu menyerahkan segala sesuatunya kepada manusia, Bapak Ibu. Kita perlu tahu, malaikat di bumi ini nggak bisa bekerja tanpa perkataan Tuhan atau perkataan manusia. Dan iblis nggak bisa bekerja di bumi ini tanpa perkataan manusia atau perbuatan manusia. Saya pernah nonton kesaksian di YouTube, orang ini melihat 2 malaikat yang bete. Malaikatnya bete. Nah, orang ini tanya Tuhan, kenapa malaikat itu bete? Tuhan jawab, karena nggak ada perkataan yang diucapkan yang membuat malaikat itu dapat bekerja. Jadi malaikat nggak bisa bekerja di bumi ini tanpa perkataan Tuhan atau perkataan manusia. Jadi mungkin ini bagi saya adalah salah satu jawaban kalau ditanya, misalnya ada sebuah bencana besar terjadi, lalu beberapa orang mengalami mujizat keluputan. Kalau ditanya, kenapa si A mengalami mujizat itu sedangkan orang lain tidak? Bisa aja bagi si A pernah ada ucapan baik yang diucapkan atas dia, sehingga malaikat dapat bekerja berdasarkan perkataan itu. Bagi orang lain nggak ada. Itu salah satu jawabannya bagi saya. Kita nggak tahu bertahun-tahun terjadi apa. Pernahkah ada ucapan baik yang diucapkan kepada dia, atau doa yang pernah diucapkan bagi dia, sehingga malaikat bisa bekerja berdasarkan ucapan itu. Kita lihat lagi Bapak Ibu, Tuhan itu integritasnya sempurna, 100% nggak ada cacatnya. Di Mazmur 138 ayat 2 di New King James Version dikatakan di ayat terakhirnya, Tuhan itu meninggikan firman-Nya melebihi namanya. Karena dia integritasnya sempurna, dia nggak bisa berdusta, dia nggak bisa ingkar janji, dia nggak bisa nggak tepati omongannya. Jadi Tuhan udah berkata nih, bumi dia berikan kepada manusia, lalu manusia gagal. Tuhan nggak bisa, ya udah kita ulang ya dari awal ulang lagi. Gak bisa seperti itu Bapak Ibu. Karena Tuhan itu integritasnya sempurna, dia terikat kepada firman-Nya, kepada perkataannya sendiri. Bayangkan kalau ada seorang pemimpin yang kita ikuti, lalu orang ini kita dapati tidak menepati perkataannya. Integritasnya turun bagi kita, itu otomatis. Nah Tuhan gak bisa, dia gak tepati perkataannya. Karena kalau dia nggak tepati perkataannya, integritas dia akan turun. Padahal dia adalah Tuhan yang integritasnya sempurna, 100%, nggak ada cacat sedikit pun. Jadi Tuhan terikat pada firman-Nya sendiri, Bapak Ibu. Nah, bagi yang belum baca, saya menganjurkan Bapak Ibu membaca buku ini. Buku Andrew Wommack yang judulnya Otoritas Orang Percaya, terus Tuhan ingin Anda senantiasa sehat, dan buku Barry Bennett yang judulnya He Healed Them All dan Apakah Tuhan Melakukan Ini Kepada Saya. Dalam buku-buku ini dijelaskan lebih dalam dan lebih lengkap tentang apa yang kita bahas pada hari ini Bapak Ibu. Sekarang pertanyaannya, mengapa hal buruk terjadi? Kalau Tuhan gak izinkan sakit terjadi, mengapa sakit terjadi, kecelakaan terjadi, masalah terjadi? Yang pertama,
Itu karena pilihan dan keputusan manusia, entah diri kita sendiri atau orang lain. Ulangan 30:19, Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Jadi mengapa hal buruk terjadi? Kebanyakan itu pilihan, kesalahan, pelanggaran, atau keteledoran kita sendiri. Bukan Tuhan izinkan. Kalau kita semua di tempat ini saat ini memutuskan untuk terjun dari gedung ini, dari lantai 25 ini, ya kemungkinan besar kita semua akan meninggal atau minimal celaka berat. Kita tidak bisa berkata, karena Tuhan izinkan. Itu adalah pilihan kita sendiri. Berikutnya, karena pilihan atau kesalahan orang lain. Kita perlu tahu, kita perlu sadar bahwa pilihan orang lain itu mempengaruhi kita, Bapak Ibu. Contohnya, pasangan kita memilih untuk selingkuh, itu mempengaruhi kita. Orang tua kita memutuskan untuk cerai, itu ngefek ke kita. Saya, kalau keluar dari gedung ini, saya sengaja tabrakan alat untuk keluar parkiran, lalu mobil saya juga ikut rusak, Bapak Ibu jadi nggak bisa keluar gedung ini berapa jam. Apakah Bapak Ibu berbuat dosa sehingga mengalami hal itu? Enggak. Hanya karena keputusan satu orang mempengaruhi orang lain. Ada pernyataan yang sedikit lucu menurut saya. Misalnya penipuan terjadi. Si A ditipu oleh si B. Lalu si A kalau dia bersaksi berkata, saya ditipu, saya percaya ini Tuhan izinkan. Ya seolah-olah masih terdengar benar. Tapi untuk penipuan terjadi atau korupsi terjadi itu kan melibatkan dua pihak, yang dirugikan dan yang merugikan. Dari sisi yang merugikan, masa Tuhan izinkan dia mau menipu? Kan Tuhan berkata, kuduslah kamu sebab aku kudus. Sebagai Allah yang kudus, Tuhan nggak mengizinkan kejahatan. Di firman Tuhan, Tuhan berulang kali berkata, dia membenci kejahatan, membenci kecurangan. Masa Tuhan izinkan penipuan terjadi? Lalu kalau kita tulis peraturan di rumah kita ya, misalnya jangan lupa sikat gigi malam sebelum tidur. Kita tulis peraturan seperti itu. Lalu anak kita langgar peraturan itu, lalu giginya sakit. Lalu kalau dia berkata kemudian, saya giginya sakit karena orang tua saya izinkan. Kita akan merasa, kok izinkan sih? Saya justru larang loh, saya tulis peraturan. Kok dibilang saya izinkan? Poin saya apa Bapak Ibu? Sebelum buru-buru kita berkata, sakit ini Tuhan izinkan, hal ini Tuhan izinkan. Coba kita cek, coba kita introspeksi. Adakah firman yang kita langgar yang menyebabkan hal itu terjadi? Adakah hukum moral, prinsip-prinsip rohani yang kita langgar? Adakah ketidakdamai sejahtera yang tetap kita terobos, lalu hal itu terjadi, hal buruk itu terjadi? Atau sekedar hukum biologi, sistem kerja tubuh yang kita langgar? Nah kalau ada, nggak tepat dan nggak fair banget kita bilang itu terjadi karena Tuhan izinkan. Amin. Kalau saya jadi Tuhan, saya akan berkata, kok saya izinkan sih? Saya justru larang itu. Saya tulis di Alkitab, jangan ini, jangan itu. Kok saya izinkan? Nangkap ya Bapak Ibu ya? Saya dulu pernah, awalnya saya tuh bertahun-tahun lalu, saya mengalami sakit tipes katanya. Lalu dikasih obat yang cukup keras, lambung saya kena. Nah, malam saya terasa lapar, saya makan. Dan itu jadi kebiasaan Bapak Ibu. Jadi kebiasaan. Saya malam makan, bertahun-tahun. Lama-lama kok saya bangun tidur tuh lemas gitu. Gak ada tenaga. Dan ternyata saya melanggar prinsip kerja tubuh. Itu malam itu harusnya tidur, harusnya lambung, pankreas, usus, segala macam tuh tidur juga. Tapi gara-gara saya makan sebelum tidur, ya jadinya dia kerja lembur.
Nggak heran saya lemes. Bukan Tuhan izinkan, saya yang melanggar prinsip kerja tubuh. Jadi itu contohnya. Nah yang kedua, kenapa hal-hal buruk terjadi? Dunia ini adalah dunia yang telah jatuh atau rusak akibat dosa Adam. Makanya ikan bisa lahir cacat. Kalau kita semai biji sawit, 5% cacat loh. Itu hampir selalu pasti, 5% kurang lebih cacat. Apakah tumbuhan berbuat dosa? Apakah papa mamanya berbuat dosa sehingga anaknya cacat? Apakah ikan berbuat dosa sehingga dia cacat? Enggak. Ini adalah bagian dari dunia yang sudah jatuh. Nah, kabar baiknya, apapun penyebabnya, hal buruk itu terjadi, sakit itu terjadi, apakah itu kesalahan kita sendiri, ataupun itu kesalahan pihak lain, atau hanya bagian dari dunia yang sudah jatuh ini, kabar baiknya, kesembuhan dan jalan keluar tersedia di dalam anugerah Tuhan. Amin. Karena dalam karya salib Yesus yang sempurna, semuanya sudah diselesaikan. Kita tinggal terima dengan iman. Dr. Jim Richard, sahabatnya Andrew Wommack, itu hidupnya dulu berantakan sekali. Hidup di jalanan, terlibat segala macam yang merusak, akibatnya ginjalnya rusak, levernya rusak, tulangnya rusak, segala macam. Berarti kan kesalahan beliau dong. Tapi Tuhan pulihkan, sembuh total. Sekarang jadi hamba Tuhan yang luar biasa. Nah, Nicole Marbach yang kesaksiannya ada di Caris, Colorado, dia menderita bipolar, masalah jiwa akibat waktu dia umur 2-3 tahun itu, papanya itu pemabuk. Papanya itu kasar sekali sama dia, jahat sekali sama dia sehingga jiwanya itu mengalami trauma hebat. Jadi anak umur 2-3 tahun dikasarin, dijahatin, mengalami bipolar. Jadi dia sakit bipolar bukan kesalahan dia, tapi kesalahan papanya. Tapi dia juga mengalami kesembuhan. Sekarang menulis banyak buku, melayani, mengalami kesembuhan total. Jadi apapun penyebabnya, kabar baiknya, kesembuhan dan jalan keluar tersedia bagi kita. Amin. Lalu yang bertanya begini, teman-teman. Kayaknya benar deh Pak, sakit ini terjadi itu karena Tuhan izinkan. Karena melewati sakit ini, saya mengalami Tuhan, mengalami kasih Tuhan, mengalami kebaikan Tuhan loh. Saudara, kita perlu sadar, Tuhan itu karakternya bertolak belakang dengan setan. Iblis itu gunakan kesempatan apapun, gunakan kejadian apapun untuk merusak hidup kita. Contohnya, orang tua cerai, anaknya masih umur 5 tahun, tapi anak yang dibisikin iblis, kamu tidak diinginkan, kamu tidak berharga, makanya orang tua kamu cerai. Padahal anaknya nggak salah apa-apa. Jadi iblis gunakan kesempatan kejadian apapun untuk merusak hidup kita. Nah Tuhan bertolak belakang dengan iblis. Tuhan menggunakan kesempatan apapun, kejadian apapun untuk mencurahkan kasih, kebaikan, pertolongannya, kuasanya kepada kita. Tuhan gunakan kesempatan apapun, kejadian apapun untuk mencurahkan kasih, kebaikannya kepada kita. Seperti anak kita jatuh, kita langsung gendong, kita langsung obati. Kita curahkan kasih, curahkan kebaikan. Bukan maunya kita dia jatuh. Amin. Maunya kita dia baik-baik saja. Bukan maunya Tuhan kita sakit, mengalami kecelakaan, mengalami hal-hal buruk. Maunya Tuhan kita baik-baik saja. Tapi memang sudah karakternya Tuhan yang selalu mencurahkan kasih, mencurahkan kebaikan, mencurahkan pemulihan, kepedulian kepada kita di momen apapun, di kejadian apapun, di peristiwa apapun. Itu memang sudah karakternya Tuhan, Bapak Ibu. Lalu ada yang berkata juga, Pak kayaknya benar deh Pak, sakit ini terjadi itu karena Tuhan izinkan. Buktinya Pak, saya jadi belajar banyak loh melewati ini. Saudara, manusia itu memang seorang pembelajar. Manusia dapat belajar dari banyak hal. Tapi bukan maunya Tuhan kita belajarnya dari sakit penyakit, dari kecelakaan, dari penderitaan. Maunya Tuhan kita belajarnya dari apa? Yang pertama, maunya Tuhan kita belajarnya melalui firman Tuhan. 2 Timotius 3 ayat 16.
Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Yang kedua, Tuhan maunya kita belajarnya dari Roh Kudus. Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Yang ketiga, Tuhan maunya kita belajarnya dari apa? Efesus 4 ayat 11-12. Dan Tuhanlah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus. Jadi jelas, Tuhan maunya kita belajarnya dari firman Tuhan, dari Roh Kudus, dari pengajar-pengajar, dari guru-guru dalam tubuh Kristus. Tuhan berkata, ini loh cara terbaik untuk belajar. Kamu memang bisa belajar dari sakit penyakit, dari penderitaan, tapi itu bukan cara terbaik untuk belajar. Inilah cara terbaik untuk belajar. Dan kerinduan Tuhan kita belajarnya dari ini. Amin, saudara. Kita lihat lagi apakah Tuhan tuh mau kita belajarnya dari penderitaan. Kita lihat di Roma 15 ayat 4. Sebab segala sesuatu yang telah ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Segala yang ditulis menjadi pelajaran bagi kita. 1 Korintus 10 ayat 11. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Jadi kita baca Alkitab, kita lihat hidupnya Musa, Daud, umat-umat Tuhan orang Israel, Petrus. Kita belajar. Kita juga bisa lihat, oh kakek kita pola hidupnya begini, dampaknya begini. Ayah kita begini. Kita belajar. Dan itu dikatakan menjadi peringatan. Arti kata menjadi peringatan itu apa, saudara? Kita diperingati supaya tidak mengalami hal itu. Kan itu kan arti kata menjadi peringatan. Kita diperingatkan Tuhan supaya tidak mengalami hal itu. Bukan Tuhan izinkan kita mengalami hal itu supaya kita belajar. Justru kita diperingatkan supaya tidak mengalami hal itu. Itu kan arti kata menjadi peringatan. Kita diperingatkan supaya tidak mengalami hal-hal buruk yang orang-orang ditulis itu mengalami. Kita justru diperingatkan, bukan kita justru diizinkan mengalami hal itu. Karena kerinduan Tuhan kita belajarnya yang dari tadi. Dari firman Tuhan, dari Roh Kudus, dan dari guru-guru. Amin. Bukan Tuhan yang izinkan. Jangan-jangan kita yang izinkan, saudara. Charlie Teredes berkata, for enemy, our passivity is permission. Bagi musuh, kepasifan kita itu seperti izin. Pastor Nancy Dufresne berkata, God allow what you allow. Tuhan izinkan apa yang kamu izinkan. Pastor N. Kit Sakwan beberapa waktu lalu, dadanya dia bilang sakit. Beberapa bulan sakit. Suatu hari Tuhan berkata, sampai berapa lama kamu mau membiarkan itu? Pastor ini tersentak. Oh ternyata saya yang membiarkan ini ya. Beberapa waktu lalu, saya pernah sakit di kelingking saya ini, saudara. Kalau diginiin dia merah, kalau dipegang sakit. Tapi nggak hilang-hilang, udah 2 bulan lebih. Kalau kebentur kan biasanya dia makin membaik kan hilang biasanya. Tapi ini udah 2 bulan setengah, kok nggak hilang-hilang. Kalau diginiin dia kelihatan merah, dipegang sakit. Tapi karena nggak terlalu mengganggu, dia nggak sakit terus, saya pasif. Suatu hari, saya lagi lihat dia, Tuhan tanya, sudah pernah belum kamu gunakan otoritas kamu atas masalah ini? Oh iya ya, belum pernah sekalipun loh saya perintahkan dia sembuh. Saya sadar, ketika saya doakan, saya perintahkan dia sembuh, puji Tuhan setelah berapa hari saya kerja,
Loh, kesenggol-senggol nggak sakit lagi. Puji Tuhan dia sembuh Bapak Ibu. Jadi jangan-jangan kita yang izinkan, bukan Tuhan yang izinkan. Bisa juga kita izinkan lewat ketidaktahuan kita. Hosea 4 ayat 6 katakan umatku binasa karena kurang pengetahuan. Dulu beberapa tahun lalu kesehatan saya sangat-sangat buruk. Pencernaan saya makan ini nggak boleh, makan itu nggak boleh. Makan buah ini nggak boleh, buah itu nggak boleh. Telat makan dikit, sakit. Saya sering masuk angin. Kalau masuk angin saya minta dikerik dulu. Bangun tidur saya meler. Siang hilang. Dulu kalau saya sering kena pilek, kalau kena pilek itu sulit sembuh. Harus ke dokter spesialis, tebus obat yang lumayan mahal, dan sembuhnya agak lama. Bertahun-tahun begitu dulu. Puncak-puncaknya saya sakit autoimun, lumpuh 8 bulan. Dan ternyata saya sadari sekarang bahwa itu semua saya izinkan karena ketidaktahuan saya. Ternyata jiwa yang tidak sejahtera membuat tubuh itu tidak sehat, Bapak Ibu. Puji Tuhan sekarang saya jauh lebih sehat. Pencernaan saya baik-baik saja. Saya makan buah apa aja nggak apa-apa. Saya sering makan durian sebelum makan nasi nggak apa-apa. Saya beberapa kali puasa 40 hari, 21 hari nggak apa-apa. Nggak pernah lagi saya bangun meler-meler, nggak pernah lagi. Saya udah ada kali 10 tahun nggak pernah dikerik lagi karena masuk angin. Puji Tuhan. Jadi bisa aja kita izinkan karena ketidaktahuan kita. Nah, kabar baiknya saudara, kita punya otoritas dan kapasitas untuk mengizinkan itu. Kita juga punya otoritas dan kapasitas untuk tidak mengizinkan itu lagi. Untuk menyetop itu. Itu kabar baiknya. Amin. Kalau kita tinggal di sebuah wilayah yang kurang aman, lalu supaya aman, supaya anak-anak kita aman, kita perlu bangun pagar misalnya. Kita hitung-hitung pagar yang perlu dibangun tuh harus kuat, menghabiskan biaya 1 miliar misalnya ini. Lalu tabungan kita cuma ada 1 miliar. Karena kita begitu maunya anak-anak kita aman, kita habisi tabungan kita untuk membangun pagar tersebut. Masa sih kalau kita udah begitu, kita izinkan lagi musuh itu datang? Kita udah bayar habis-habisan, bayar mahal untuk bangun pagar, untuk cegah musuh itu datang. Masa kita izinkan lagi musuh itu datang? Nah, Bapa di sorga, supaya kita ini sehat dan sembuh, Bapa di sorga korbankan apa yang paling mahal, apa yang paling penting baginya, yaitu putra tunggalnya. Di Yesaya 53 ayat 3-5 menjelaskan itu. Tuhan Yesus dikorbankan supaya kita ini sembuh dan sehat, Bapak Ibu. Masa sih Bapak di sorga izinkan lagi penyakit itu datang ke kita? Padahal dia udah bayar mahal supaya kita sembuh dan sehat. Sama seperti tadi, masa sih kita izinkan lagi musuh itu datang, padahal kita udah bayar mahal bikin pagar supaya anak-anak kita aman. Masa sih Bapa di sorga izinkan lagi? Dia sudah korbankan yang terbaik yang dia punya, yaitu putra tunggalnya, Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita bisa, anak kita selalu sehat, kita pasti mau kok. Buktinya apa? Bayi-bayi udah divaksin duluan. Anak-anak mau pergi camping, orang tuanya pakaiin jaket kulit, kasih lotion, peberkalan. Kenapa? Karena kita mau anak kita baik-baik saja, sehat-sehat saja. Bayi disuruh vaksin, kita vaksin. Karena kita mau dia sehat-sehat saja, kan itu hatinya kita. Kita warisi itu dari siapa? Hati itu. Dari Bapa kita di sorga. Yang selalu mau anak-anaknya sehat-sehat saja, baik-baik saja Bapak Ibu. Amin. Kalau kita bilang Tuhan izinkan, berapa lama? Kalau kita bilang sakit ini Tuhan izinkan, berapa lama Tuhan izinkannya? Kalau kebenarannya memang Tuhan izinkan, kita yang mendoakan orang sakit, bahkan dokter, bisa jadi pihak yang menentang rencana Tuhan dan agenda Tuhan.
Iya dong, misalnya Tuhan maunya orang ini mengalami itu, Tuhan izinkan orang ini mengalami itu 2 bulan. Untuk tercapai tujuan Tuhan. Orang ini belajar sesuatu ataupun mengalami sesuatu. Lalu baru 1 bulan kita sembuhin. Kita bisa menjadi pihak yang menentang rencana Tuhan dong. Kalau memang kebenarannya Tuhan izinkan. Ada yang bilang, enggak semua kasus Pak. Ada yang Tuhan izinkan, ada yang enggak. Apa barometernya, yang mana yang iya, yang mana yang enggak? Kalau kita mau doakan orang nih, kalau kita enggak yakin ini termasuk kasus yang Tuhan izinkan atau enggak, dari mana kita dapat full boldness untuk doakan dia? Enggak bisa. Full boldness, keberanian penuh itu buah kalau kita yakin memang Tuhan maunya ini. Full boldness, keberanian penuh itu buah dari keyakinan bahwa kita tahu maunya Tuhan itu apa. Selama kita ragu, kita nggak akan full boldness, kita nggak akan berani penuh. Kita bimbang. Tubuh Kristus bisa pasif dan lumpuh kalau nggak yakin kehendak Tuhan itu apa. Orang ini harusnya sembuh atau Tuhan maunya justru izinkan dia sakit. Kita bisa pasif Bapak Ibu kalau kita percaya itu. Kalau memang benar kebenarannya sebagian ada yang Tuhan izinkan, pertanyaan saya kenapa Yesus menyembuhkan semua orang? Di kitab Injil banyak sekali kejadian Yesus menyembuhkan semua orang. Matius 12 ayat 15b, banyak orang mengikuti Yesus dan ia menyembuhkan mereka semuanya. Markus 6 ayat 56, kemanapun Yesus pergi, ke desa-desa, ke kota-kota atau ke kampung-kampung, orang meletakkan orang-orang sakit di pasar dan memohon kepadanya supaya mereka diperkenankan hanya menjamah jubah-jubahnya saja. Dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Yesus menyembuhkan semua orang. Kalau kebenarannya memang ada kasus yang Tuhan izinkan dan tidak Tuhan izinkan, berapa banyak orang yang ikut Yesus waktu itu? Kita tahu dari mujizat 5 roti 2 ikan, 4.000 laki-laki. Ya kita anggaplah 8.000 tambah perempuan dan anak-anak. Masa dari 8.000 semuanya nggak ada yang termasuk kasus yang Tuhan izinkan? Nah kalau ada dan Tuhan Yesus sembuhkan mereka semuanya, Tuhan Yesus bisa menjadi penentang rencana Bapaknya dong. Kita lihat lagi dari firman Tuhan. Matius 14 ayat 14. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Waktu Tuhan Yesus melihat orang banyak yang sakit, yang menderita, Tuhan Yesus timbulnya compassion, belas kasihan. Kalau kebenarannya memang ada kasus yang Tuhan izinkan, harusnya respon Yesus tidak selalu compassion. Karena ada juga Tuhan Yesus lihat orang, oh kamu lagi on the track nih. Masalah ini Tuhan izinkan kepada kamu untuk mengajarkan kamu sesuatu. Akan ada yang seperti itu. Tapi ini Tuhan Yesus selalu compassion melihat orang banyak yang sakit, melihat orang banyak yang menderita. Yesus berkata, barang siapa melihat aku, melihat Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Berarti Bapa juga compassion setiap kali melihat orang sakit dan orang menderita. Dari ayat-ayat ini saja, harusnya sudah jelas bahwa Tuhan tidak mengizinkan penyakit, Bapak Ibu. Dia compassion melihat orang sakit, orang menderita. Dia sembuhkan semuanya. Setelah dia compassion, dia sembuhkan semuanya. Ayat ini harusnya sudah jelas, kebenaran ini sudah jelas. Bahwa Tuhan tidak mengizinkan penyakit. Jadi lawanlah penyakit itu dengan iman yang teguh, karena itu bukan Tuhan izinkan. Amin. Kalau kita percaya penyakit itu Tuhan izinkan, hal-hal buruk itu Tuhan izinkan, kepahitan dan kekecewaan kepada Tuhan itu terbuka lebar. Akibat kepercayaan yang salah seperti itu, ada orang-orang yang kepahitan sama Tuhan, kecewa sama Tuhan. Tapi tidak terlihat, tapi dalam hati kecil. Mereka tidak mengungkapkannya secara terbuka, mungkin karena takut dicap jadi orang Kristen
durhaka, tapi dalam hati kecil mereka kecewa sama Tuhan. Pertanyaan-pertanyaan seperti, mengapa Tuhan kau izinkan kecelakaan ini terjadi sehingga kakiku lumpuh? Mengapa Tuhan kau izinkan putri tunggalku meninggal? Bukankah engkau maha kuasa? Kenapa engkau tidak cegah itu Tuhan? Kecewa dan kepahitan pada Tuhan terbuka lebar kalau kita percaya Tuhan itu izinkan. Kejadian nyata di Amerika, Andrew Wommack ceritakan ada seorang balita yang umur 5 tahun, ayahnya meninggal dan seorang hamba Tuhan berkata, ayahmu dipanggil Tuhan. Anak ini kecewa sama Tuhan. Ketika dia dewasa, dia sukses, dia berhasil, dia punya stasiun TV, dia memberontak sama Tuhan. Stasiun TV-nya dipakai untuk menghujat Tuhan, pakai acara-acara yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kecewa dia sama Tuhan. Bapak Ibu, Tuhan gak panggil orang untuk mati. Tuhan gak panggil orang untuk meninggal. Tuhan maha tahu, Tuhan tahu kapan orang itu meninggal. Tapi Tuhan gak panggil, kamu umur 85 aku panggil, kamu umur 90 aku panggil, kamu tanggal sekian aku panggil. Enggak seperti itu. Kenapa orang meninggal? Yang pertama, ya karena tubuhnya udah terlalu rusak, bisa aja karena sakit, karena kecelakaan, atau udah terlalu rentak. Dianya belum mau pulang, tapi tubuhnya udah gak sanggup, tubuhnya stop berfungsi sehingga rohnya keluar. Yang kedua, orang bisa meninggal karena dia udah puas, dia udah merasa cukup, dia udah merasa selesai, dia mau pulang. Padahal tubuhnya belum rusak-rusak amat. Yang ketiga, orang meninggal karena dia udah lelah, udah capek. Tubuhnya sebenarnya belum berhenti berfungsi, tapi dia udah lelah, udah capek. Dia memutuskan untuk pulang. Beberapa bulan lalu saya di Bangka ditanya oleh seorang anak kecil umur 7-8 tahun. Ibunya meninggal karena kanker. Anak ini bertanya pada saya, kenapa Tuhan panggil ibu saya? Saya jelaskan, Tuhan tidak panggil ibu kamu. Ibu kamu masih mau di sini, mau menemani kamu, tapi tubuhnya terlalu rusak. Kayak kita menyetir mobil kita mogok, ya kita keluar. Tubuh kita kalau udah berhenti berfungsi, roh kita keluar, Bapak Ibu. Bukan Tuhan panggil. Ayat yang sering diambil untuk menyatakan Tuhan panggil itu di Lukas 12 ayat 20. Hai kamu orang bodoh, pada hari ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Nah, kata diambil di situ itu apaitousin, artinya meminta dan memohon. Makanya terjemahan-terjemahan bahasa Indonesia yang lain itu bukan diambil lagi. Bunyinya pada hari ini juga engkau akan mati, pada hari ini juga engkau akan meninggal. Tuhan gak panggil kita untuk mati. Justru kita yang lebih memutuskan kapan kita untuk pulang. Ada orang yang berkata, saya maunya panjang umur, saya gak mau pulang cepat. Tapi pola hidupmu berkata sebaliknya. Pola makanmu berkata sebaliknya. Pola pikirmu justru berkata sebaliknya. Bisa aja orang berkata dia mau panjang umur. Izinkan. Kata izinkan itu konsepnya bagi hati kita seperti apa Bapak Ibu? Konsepnya seperti ini. Dia bisa tapi dia tidak mau. Dia mampu mencegah tapi dia ngebiarin. Itu konsep kata izinkan bagi kita sebenarnya. Jadi kalau rumah kita kebakaran, kita nyalain CCTV, kita lihat waktu apinya masih kecil, paman kita lihat apinya gini. Dia biarin. Atau anak kita ketabrak, tapi kita lihat waktu kejadian itu, ayah kita di samping anak kita gini. Dia lihat motornya mau datang, dia lihat aja motornya. Dia lihat anak kita, dia lihat motornya. Dia gak berbuat apa-apa. Bisa gak kita intim deket sama pribadi yang seperti ini? Konsep izinkan itu seperti itu loh. Dia bisa dan dia gak mau. Dia mampu mencegah, tapi dia ngebiarin. Itu konsep izinkan. Kalau itu yang kita percaya terhadap Tuhan, gimana kita bisa intim sama dia? Gimana kita bisa dekat sama dia? Kalau yang kita percaya tentang Tuhan adalah pribadi yang egois, yang bisa saja mengizinkan kaki kita buntung demi kemuliaannya, bisa gak kita intim sama dia?
Bisa nggak kita mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepadanya? Kalau menurut kita bisa aja suatu saat dia mengizinkan yang buruk terjadi dalam hidup kita. Masalahnya kalau kita nggak bisa deket, nggak bisa intim dengan dia, sulit iman kita untuk bekerja dengan benar. Jadi mengenal Tuhan dengan benar itu sangat-sangat penting. Gimana kita bisa dekat sama dia tapi kalau kita kecewa sama dia? Kalau kita percaya dia izinkan hal buruk itu terjadi. Dia ngebiarin. Menurut kita dia bisa cegah tapi dia ngebiarin. Gimana kita bisa dekat sama dia? Kalau itu kepercayaan yang kita punya terhadap dia. Kebenarannya apa Bapak Ibu? 3 Yohanes 1 ayat 2. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu. Sama seperti jiwamu baik-baik saja. Kebenarannya Tuhan mau kita baik-baik saja, sehat-sehat saja. Pernah renungkan gak tentang air ketuban? Kita waktu baru janin, itu ditaruh di tengah-tengah air ketuban Bapak Ibu. Dari situ saja sudah dapat ditangkap hati Tuhan bahwa Tuhan itu mau kita selalu baik-baik saja. Air ketuban itu menjaga kita di tengah-tengah supaya kita baik-baik saja. Kehendak Tuhan adalah kita baik-baik saja, sehat-sehat saja. Itu yang firman Tuhan katakan. Dia mau kita baik-baik saja, sehat-sehat saja, karena dia sangat-sangat mengasihi kita. Amin. Bayangkan seperti ini, Bapak Ibu Saudara. Kalau anak Anda, atau orang yang paling Anda kasihi, bersaksi di gereja seperti ini. Saya sakit. Puji Tuhan saya udah sembuh. Saya percaya sakit ini terjadi karena orang tua saya izinkan. Bagaimana perasaan Bapak Ibu mendengar itu? Saya sakit, sekarang saya udah sembuh. Saya sakit demam berdarah, sekarang saya udah sembuh. Saya percaya demam berdarah ini bisa terjadi karena orang tuaku izinkan. Bagaimana perasaan Bapak Ibu? Bisa sedikit merasakan perasaan Tuhan. Setiap kali mendengar orang Kristen bersaksi, sakit ini terjadi karena Tuhan izinkan. Kalau anak saya bersaksi seperti itu, saya akan sedih sekali. Saya akan berkata, kapan nak Papa izinkan kamu sakit? Papa berusaha yang terbaik supaya kamu gak sakit. Kalau ada pilihan, kamu sehat Papa sakit, Papa pilih Papa sakit kamu sehat. Kapan nak Papa izinkan kamu sakit? Papa gak marah sama kamu, tapi Papa sedih. Kamu gak mengerti hati Papa. Tuhan gak marah kalau ada yang kesaksian seperti itu, tapi Tuhan sedih. Hatiku belum dikenal dengan baik, kata Tuhan. Belum dikenal dengan benar. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk firman-Mu Tuhan, untuk hadirat-Mu. Terima kasih ya Roh Kudus untuk kejelasan dan kesederhanaan. Terima kasih buat kuasa-Mu, kasih-Mu yang mengubahkan hati, menyembuhkan hati. Terima kasih buat hikmat-Mu yang bekerja dalam hati dan pikiran setiap anak-anak-Mu tempat ini. Terima kasih buat pikiran yang diperbaharui. Terima kasih Bapa. Terima kasih Engkau adalah Bapa yang baik, yang mau kami selalu baik-baik saja, sehat-sehat saja. Engkau tidak izinkan kami untuk menderita sakit. Engkau tidak izinkan penyakit itu datang kepada kami. Bahwa malah Engkau telah bayar mahal, Kau korbankan Tuhan Yesus Kristus Putra Tunggal-Mu, supaya kami sembuh, supaya kami sehat. Bagaimana mungkin Kau izinkan lagi penyakit itu datang kepada kami?
kebenarannya Engkau mau kami sembuh, Engkau mau kami sehat, Engkau mau baik-baik saja. Karena Engkau sangat mengasihi kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, amin.